Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya Davina Raffi Harnendi akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara memplotting gedung FPTIC menggunakan software SAP. Nah, di sini saya langsung aja buka SAP ya, kita ke new model. Tadi kita buka, pilih yang BIM, pilih yang read only maksud saya. Nah, di sini untuk X-nya 18, Y-nya 6, Z-nya 4. Lalu untuk spacing-nya X-nya itu 3,6, Y-nya itu 1,8, lalu Z-nya 3,85. Lalu di sini untuk grid datanya saya ubah yang I jadi 27,6, J 30, K-nya 32,4, L-nya itu jadi 2,4 tambah L-nya itu jadi 36. Lalu M-nya jadi 39,6, N-nya itu jadi 43,2, O-nya itu 46,8, P-nya itu jadi 50,4, lalu Q-nya itu 54 dan R-nya 57,6. Untuk grid Y-nya di grid ketiga diganti jadi 6,9, grid keempat jadi 9,3, grid kelimanya diubah jadi 14,4, lalu grid 6-nya diubah menjadi 16,2. Nah, lalu untuk Z-nya saya hanya ubah di Z4-nya jadi 11,2. Nah, ini kalau nggak muncul kita bisa set 3D aja. Nah, lalu kita ke exit, kita fokus bikin kolomnya dulu ya. Kalau saya ini mau bikin kolom dulu. Jadi yang pertama mungkin materialnya nanti aja langsung bikin frame section. Ini ke concrete rectangular, ini ganti jadi kolom ukuran 30 kali 35 kali 35 ya. Lalu material nanti aja, modifiernya inersianya dua-duanya diganti jadi 0,7 ya. Lalu kita add copy, ini saya ubah lagi jadi kolom 35 kali 45 ya. Oke. Terus udah bikin ini, kita bikin konkret lagi ya. Sekarang bikin yang balok. Ini ukuran 30 kali 50, 0,5, 0,3. Lalu sama ya, kita ubah lagi inersia momennya. Ini jadi 0,35. Kita oke, terus kita okekan lagi. Terus kita ganti jadi beam nih. Kita oke, terus kita add copy lagi dari si baloknya. Kita ubah jadi balok 2 ya, ukurannya itu 20 kali 40, kita ubah 0,4, 0,2. Oke, kita sudah sampai sini aja ya. Kita cek lagi udah oke. Nah, kita sekarang kita ke cell section, kita bikin platnya. Ini saya pakai plat dengan tebal 12 cm. Lalu membrannya dan bendingnya kita ubah juga jadi 12 cm ya, 0,12. Lalu stiffnessnya kita add modifiernya, kita edit di bending M11 dan M22 jadi 0,25 ya.
Lalu warnanya saya ubah jadi abu-abu, terus kita okekan. Nah, kita ke frame section lagi, ini saya mau ngubah warnanya aja biar ada pembeda ya, semuanya nggak sama warnanya. Oke. Nah, lalu kita pencet draw frame ya, kita bikin yang kolom 35 kali 45 dulu. Ini kita bikinnya di semua garis ya, kecuali yang ada di pinggirnya aja. Yang di pinggirnya itu kita nggak kasih ya. Nah, untuk cara ini kita bikin copy aja ya, dengan cara tadi ada di edit dan replicate ya. Nah, ini untuk incrementnya kita input di dx sebesar 3,6. Lalu untuk increment datanya kita copy sebanyak 6 kali. Nah, udah jadi ya. Nah, kita klik lagi garisnya, kita ubah dulu dx-nya jadi 2,4. Lalu untuk increment datanya ubah jadi 3. Kita klik lagi yang ada di sebelah kanannya, ubah lagi ke 3,6 dan ini jadi 6 lagi. 7, sorry maksud saya. Nah, maaf 6 ya, yang bener 6 ya. Nah. Oke, kita apply. Nah, ini kita seleksi semuanya. Terus kita ke edit ya, kita ke replicate. Kita ganti sekarang yang dy-nya. Kita jadi 16,2 1 aja, terus kita apply ya buat di ujung sananya lah, buat di ujung dari gedungnya. Oke. Kita coba lihat 3D-nya. Nah, itu ya, ujung dari ujung ke ujung ya. Udah benar. Kita ke exit lagi. Nah, sekarang kita naik nih ke Y-nya 1,8. Kita draw lagi. Nah, sekarang pakai yang kolom 35 kali 35 nih. Ini sama seperti tadi ya, kita bikin dulu 3 garis, terus kita pakai yang replicate. Oke, kita bikin replicate 3,6. Kita copy 7 kali ya. Kalau ini semua garisnya ngikut ya, karena ini kan ada udah di bagian tengah-tengahnya lah, bukan di bagian pinggirnya. Ini udah di bagian tengah-tengah dari gedung, jadi kita bikin semuanya sampai ke pinggirnya juga digambar. Oke, kita tuju. Kita oke. Dan sama kayak tadi, kita seleksi lagi semua kolomnya ya. Kita replicate lagi ya, kita copy lagi, kita ubahnya ini sekarang yang dy-nya lagi. Nah, ini kita editnya itu dy-nya kita input angka sebesar 0,9 ya, tapi ditambah tuh jadinya 5,1. Kita copy 1 kali. Oke, sudah ke copy, kita seleksi lagi, kita ubah lagi ya angka dari si D-nya 9,3 dikurang 1,8 dapatnya 7,5. Kita copy satu kali, apply, terus kita pencet oke. Nah, ini kita seleksi lagi ya buat yang terakhir kalinya. 14,4 kita dikurangin 9,3 ya. Nah, dapat 5,1. Terus kita apply.
Jadi udah lumayan kebayang ya buat bagaimana bentuk dari kolomnya. Kenapa kita edit DY-nya itu, karena ya kita mau bikin semuanya terisi dengan kolomnya masing-masing ya. Nah, yang ini saya lupa ngasih ya buat yang Y-nya 14,4 itu belum ada kolomnya. Tuh ya, seperti bisa lihat. Tadi nggak tahu kenapa ya, kayaknya ngebug atau gimana. Angkanya itu nggak, kolomnya itu nggak muncul. Nah, kita klik garis 2 ya, garis kedua dari kiri. Kita move ya, kita pilih yang delta X nya, kita input angka -1, terus kita apply. Lakukan yang sama ya kayak yang seberangnya, jadinya +1, apply. Lalu kita dimin dulu ya, jangan di close dulu untuk tab move nya. Nah, untuk di Y nya yang 6,9 itu kita ada kolom yang nggak dibutuhin ya, jadinya kita hapus aja nih. Nah ya, kolomnya dihapus. Lalu yang tengah kita seleksi ya, kita move Y nya itu 1,5, terus kita apply. Nah, dia udah pindah ya, nggak ada di window yang Y nya 9,3. Nah, ini yang tadi yang saya bilang lupa ngasih ya, akhirnya saya bikin manual aja, nggak apa-apa ya. Saya bikin manual dulu buat si kolomnya yang ada di Y 14,4 ini. Nah, sama seperti tadi ya, move dari delta X nya -1, terus yang sebelah kanannya +1. Nah, lalu kita seleksi semua kolom yang di tengah-tengah ya, kecuali 2 pinggir ya, kita hapus. Nah, udah seperti ini. Kita ke set display ya, kita ke set display, kita ke general option, kita view by color section. Nah, jadi sekarang udah kayak di AutoCAD ya, warnanya udah berbeda-beda tergantung gimana kita setting warnanya itu warna apa. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan 3D nya. Tapi itu saya ngelihat ada kejanggalan ya sebentar ya di bagian tengah, nggak tahu kenapa itu. Mungkin saya hapus dulu. Nah, oke, udah dihapus. Sekarang mungkin sekarang kita bikin yang baloknya ya. Sekarang kita bikin balok. Kita bikin garis dulu, tapi nggak langsung disambung ya, bisa dilihat seperti di video. Nah, setelah kita bikin, kita replicate lagi, kita ubah yang DX 3,6, kita apply. Oke, udah muncul ya garisnya.
Lalu kita bikin lagi ya, kita bikin draw line lagi. Nah sekarang kita ubah pakai yang B1 ya, masih yang B1. Oh iya, sorry, itu garis yang bawah itu harusnya terpisah. Nah seperti itu ya harusnya. Oke, kita lanjut, kita bikin garis lagi, satu-satu lagi. Nah ini nyambunginnya langsung, terus langsung. Nah seperti itu. Oke, kita pilih lagi, kita replicate lagi. Sekarang kita kopinya ya 4 kali, kita apply. Nah oke, sudah jadi. Sekarang kita pilih lagi ya garis yang paling kanannya. Nah kita ubah lagi dx nya jadi 2,4. Nah increment datanya 3, terus kita apply. Oh ya sorry, kita kopinya satu aja ya, yang di ujung jadinya 7,2 aja. Salah, yang tengahnya nanti aja ya. Nah lanjut, dari yang dari copy itu kita copy lagi kayak tadi ya, 3,6 jaraknya. Increment datanya itu ada 5. Terus sisanya ini saya bikin gambar manual ya, karena harus terpisah buat yang di sebelah kanan ini. Frame atau garisnya itu nggak boleh ada yang nyatu semua, harus ada yang terpisah. Nah kita pencet OK. Sekarang kita bikin lagi. Nah kalau yang ini kita bikinnya masing-masing. Nah tuh, itu ada poin ya, kita bikin masing-masing sampai situ, satu-satu. Nah, oke, sudah oke. Terus kita draw frame lagi, kita bikin juga yang di sebelah kanan ya. Nah itu sebelah kanan kita bikin juga. Bikinnya juga satu-satu ya, per garis, nggak langsung disambung. Nah satu-satu seperti itu, nggak kita sambungin ya. Kalau udah kita close. Oke, kita draw frame lagi. Sekarang kita bikin yang bagian tengahnya ya. Untuk yang bagian tengah ini kita bikin satu aja, terus kita replicate ya. Kita ubah dx nya itu jadi, sorry, dy nya jadi 3,6. Kita mau copy ke bawah ya. Nah kalau mau ke bawah berarti nilainya itu minus, dan oh ya 2,4, sorry 2,4. Nah, kita apply ya, minus 2,4. Lalu kita seleksi dua-duanya, kita angka 0, terus dx nya baru kita ubah jadi 3,6. Nah udah muncul ya. Kita copy yang bagian atas saja, kita copy-nya itu 5 kali ya, nanti dia sampai ke tengah ke kopinya. Nah seperti itu. Lalu kita seleksi semua, kita hitung 3,6 dikali 5 18, berarti 18 ditambah 2,4 kali 3 ya, ditambah 7,2, 25,2 ya. Oke, kita copy lagi. Nah ini kita copy 3,6 2 kali, terus kita apply. Nah seperti itu. Ini min 3,6, kita copy ke bawah ya, sama seperti yang di ujung kiri, satu buah aja increment datanya. Oke. Nah seperti ini ya. Sekarang kita pilih lagi, kita pilih semua, lalu kita replicate ke bawah.
kita replicate ke bawah, kita ganti si dy nya itu. Nah, lalu ke atas kita copy lagi ya, dy nya kita ubah 6,9. Lalu kita draw frame lagi, kita bikin yang balok 1. Sorry, kita seleksi aja lah, kita seleksi semua, kita replicate, kita copy ke bawah ya, itu sebanyak min 16,2, terus kita apply. Nah, itu sudah muncul garis yang di bawah. Oke, sekarang kita bikin juga nih di tengah-tengah, kita draw lagi, masih sama pakai balok 1. Oke, terus kita plus, kita tambahkan lagi yang sebelah atasnya, dan nanti juga kita akan copy lagi ya untuk semua garis yang kita bikin ini, kita copy lagi ke lantai 2 sama kayak tadi, kita pakai trik replicate. Nah, ini setelah show gridnya kita matikan, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kita munculin lagi gridnya. Oke, kita sambungin ya. Untuk yang sebelah kiri itu tuh, yang sebelah kiri sama yang ujung sebelah kanan kita sambungin pakai draw frame lagi ya, dan ukurannya juga masih sama, masih pakai balok utama ukuran yang 30x50 ya. Nah, lalu untuk garisnya ini yang kedua ini kita move ya, kita move ke sebelah kiri pakai replicate, kita min 1 ya kan. Oke, setelah kita move, kita pencet garisnya, lalu yang ada di situ ya sama joinnya, terus kita ke edit line, kita trim. Nah, ini kita pencet apply, nanti dia bakal ngilangin garisnya. Kita klik garis yang horizontal, lalu yang vertikalnya juga. Nah, ini kita klik apply. Oke, kita klik lagi garis horizontal yang di bawah sama yang vertikal juga, terus kita apply lagi. Nah, ini semuanya dilakuin ya di masing-masing sudut, di sebelah kiri bawah, kanan atas, dan juga kanan bawah. Oh. Oke, kita trim lagi. Kita seleksi, kita pencet joinnya, lalu kita trim, kita apply.
Oke, kita apply. Jadi untuk caranya nge-trim kayak begitu ya, kita harus pencet joinnya, maka garis yang ada joinnya tersebut dia akan hilang. Nah seperti itu. Oke, udah semuanya ke trim ya. Nah selanjutnya kita ke define, kita frame section ya. Mungkin saya mau ganti warna lagi, ini jadi oranye ya buat baloknya. Nah, kita select semua frame ya, kita seleksi semua garis, kita ke define, kita ke frame section ya. Nah ini kita ganti jadi sleeve ya, mungkin warnanya warna biru mungkin ya, kita kasih warna biru aja. Ukurannya itu mungkin ukurannya 35, sama aja deh ya, mungkin 30 kali 50 juga sama kayak balok. Lalu kita ke tab select properties, kita pilih yang B1 ya, 30 kali 50 balok 1 ya, kita select. Lalu kita assign frame section, kita ganti ke sleeve. Nah jadi untuk yang bagian bawah nih, yang pertama udah keganti nih, jadi make sleeve ya. Lalu kita select lagi sleeve-nya. Nah kita replicate lagi ya, kita copy Z nya, kita ubah jadi 385, kita copy sebanyak 2 kali. Nah kita apply. Oke, kita close. Lalu kita lihat untuk 3D view nya gimana. Nah ini bisa terlihat lah ya, untuk lantai 2 dan lantai 3 nya sudah nyambung make sleeve 30 kali 50 juga. Mungkin saya ganti warnanya aja kali ya, jadi warna kuning ya, kita oke. Kalau warnanya belum berubah, kita pencet refresh ya, terus kita ke select property lagi, kita ke sleeve ya, kita select. Nah kita ke show selection only ya, kita klik kanan show selection only, lalu pencet rotate 3D view ya, kita arahin segepeng yang kita bisa ya, karena ini kita mau ganti lantai 2 sama lantai 3 nya ya. Nah ini saya copy lagi, saya bikin yang baru nih, saya copy dari yang balok sebelumnya, kita bikin namanya tuh balok lantai 2 aja. Ini hanya pembeda aja lah ya, bikin baru. Terus yang balok 2 nya 20 kali 40 nya juga sama, dibikin juga. Oke, kita pencet, udah cukup. Balok lantai 3 30 kali 50. Nah seperti itu. Lalu kita seleksi yang bagian atas nih, 2 atas ini kita seleksi, terus kita show selection only. Nah kita lihat ini lantai 2 sama lantai 3, kita select yang bawah, ke frame section, pilih yang balok lantai 2. Nah ini sama ya, yang atasnya juga sama, kita assign frame section balok lantai 3. Nah lalu ke section property ya, ini saya ganti warnanya lagi biar nggak sama juga, berbeda warnanya, sedikit merah muda. Nah seperti itu ya, sedikit merah muda. Oke, terus kita show all lagi, kita kebalik ke X ya lagi. Nah ini yang ketinggian awal ya, yang 0, Z nya 0, berarti ini sleeve. Kita naik ke atas lantai 2, ini udah balok lantai 2, sudah bener warnanya merah. Nah ini kita select garis-garis yang ini ya, sebelah kiri ini kita seleksi, karena ini kita akan membuat
balok anak ya selanjutnya. Oke, kita seleksi, kita ke edit line, ke divide frame, kita divide jadi 2, kita apply, terus kita bikin garis, kita pakai balok 20 kali 40 ya, kita sambungin satu-satu, dipisah, jangan langsung dibikin sampai ke ujung ya, kita bikinnya satu-satu dulu. Nah seperti itu. Dan yang kanan juga sama ya, kita lakukan hal yang sama dengan sebelah kanan. Jadinya kita copy aja ya. Mungkin ini kita seleksinya yang bagian atas saja dulu ya, kita bagian atas saja dulu di copy. Oke, kita seleksi, kita edit, kita ke replicate, kita ubah bagian dx nya jadi 3,6 dikali 6 ya, itu sekitar 21,6 ditambah 7,2. Nah hasil segitu kita copy satu. Nah oke, hasil udah dapet. Yang bawah juga sama ya, kita replicate lagi. Ini berarti masukinnya 3,6 dikali 5, 18 tambah 7,2, 25,2 ya, copy satu. Oke. Lalu garis yang tadi kita divide itu kita sambungin lagi ya, sama kayak tadi, kita joinin lagi ya, kita seleksi semuanya, edit line, terus kita ke join frame. Oh sorry, ini harusnya masing-masing beda ya. Nah ini yang atasnya dulu, baru yang bawah. Nah begitu ya, jangan atas bawah langsung nyambung, tapi dia hanya terbatasi sampai tengah aja. Oke, seperti itu ya. Nah sekarang ini saya mau tambahin dulu, ada balok tambahan di tengah-tengah ya sepertinya. Seingat saya ada balok tambahan tengah-tengah, balok utama ya, balok 1. Kita pencet OK. Nah ini saw gridnya seperti ini. Mungkin rada sedikit pusing ya. Ya biasa aja sih kalau ini mah, tinggal kita hide aja kalau pusing. Nah kita ganti, sekarang kita bikin line, kita pakai sectionnya itu yang balok lantai 2. Nah ya kita bikinnya pakai balok lantai 2. Tadi yang makainya B1 ya, salah ya, sorry. Nah ini sama, kita bikinnya satu-satu, jangan langsung disambung. Nah seperti itu sudah jadi. Lalu kita ke select properties, frame section ya, kita pilih semuanya nih. Nah kita select yang B2, kita copy ke atas 3,85 ya. Nanti dia hasilnya akan muncul juga. Nah di ketinggian 7,7 ya Z nya, dia udah muncul juga. Tapi ini yang tengah saya lupa ngasih ya, saya bikin baru lagi. Nah balok yang tengah udah ada lagi. Lalu langkah selanjutnya kita ke define ya, section property, kita ke frame section, kita add copy lagi, nambahin namanya ini balok anak, ukurannya yang masing-masing ya, 20 kali 40, masing-masing itu masing-masing lantai juga. Kita add copy balok anak lantai 3, 20 kali 40. Oke, kalau udah kita oke kan, terus kita ubah warnanya ya, saya mau ubah warnanya biar berbeda masing-masing. Kita turun ke bawah. Nah ini kita seleksi satu-satu ya, buat balok anaknya kita pilih-pilihin, kita seleksi ya, kita seleksi semua. Terus ke assign, kita ke frame section. Nah kita ganti dengan balok anak lantai 2.
Nah ini sama ya, lantai 3 kita juga ganti jadi balok anak lantai 3. Kita pakai sectionnya ya, kita seleksi dulu semuanya, terus nanti kita ganti jadi balok anak lantai 3. Oke, lanjut kita ke select property ya. Kita seleksi yang sleeve ya, kita select yang sleeve. Kita replicate, kita ganti Z-nya jadi 11,2 ya. Ini buat yang bagian atas atau yang bagian ring bulknya. Nah, bisa terlihat bagian atasnya pakai yang sleeve juga. Tapi sebenarnya ini ya harusnya kita pakainya yang ring bulk. Jadi ini kita mau ganti ya. Nah ini sekarang kita akan ganti buat ring bulknya ya. Kita pindah ke atas dulu. Nah ini udah bagian paling atas. Oke, ini udah bagian paling atas. Kita ke select property lagi, atau kita bisa langsung aja kita seleksi semuanya. Nah ini garis yang diseleksi ini sekotak itu kita hapus ya. Nah itu garis itu juga, dan juga garis di situ juga. Nah ini juga yang sebelah kanan kita hapus. Nah seperti itu kita delete. Yang tengah-tengah juga dihapus, lalu yang tengah-tengah di kiri kanan dihapus. Nah seperti itu jadinya kayak begini. Lalu semua garisnya ini kita bakalan mau ubah. Kita ubah ke ring bulk ya, dari section yang tadi kita bikin ring bulk itu. Kita ubah semuanya jadi make section ring bulk. Oke, kita pastiin semuanya udah terseleksi ya, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, kita seleksi semua, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, seperti ini. Kalau udah terseleksi semua ya, sudah merasa tidak ada yang terlewat lagi, kita bisa langsung aja kita ganti buat sectionnya ya. Kita ganti jadi frame section pakai yang ring bulk. Nah ini kalau pusing kita show selection lagi ya, kita show selection only aja. Kita select semua, kita assign ring bulk, apply, terus oke. Nah semuanya udah keganti ya, pakai ring bulk ukuran 30 kali 50. Nah seperti ini semuanya udah keganti. Yang tadinya pakai section sleeve ya, sekarang kita ganti jadi section ring bulk. Nah lalu ini garisnya semuanya kita seleksi, dan ini mau di join aja semuanya jadi satu. Terus yang garis horizontalnya ini yang masih putus-putus, ini mungkin saya mau hapus aja ya, saya hapus semuanya. Lalu kita bikin lagi manual, tapi tetap terpisah ya, jangan langsung disambungin sampai ke ujung. Kita tetap bikin garisnya itu satu persatu dari masing-masing garis vertikalnya. Nah seperti ini kita bikin satu-satu. Nah sudah oke seperti ini. Sekarang kita bisa balik lagi ke 3D, kita ke show all lagi. Nah kita kurang lebih seperti ini ya jadinya.
Dan ya, ini kurang lebih seperti ini. Sudah selesai sebenarnya. Kita bisa lanjut bikin eksekusinya ya, atau memasukkan bebannya. Tapi sebelum itu, ini mungkin saya mau ada masukin plat ya setelah ini. Nah, ini saya mau show selection kolom dulu. Saya mau show selection only bagian kolom. Nah, seperti ini bagian kolomnya. Oke. Nah, ini saya select yang bawah. Nah, oh ya, sekarang saya mungkin mau nambahin restrain ya, atau perletakan. Nah, restrain kita pilih yang jepit paling kiri, kita oke. Nah, sudah jadi ya, sudah dapat semua, nggak ada yang terlewatkan. Kita show all lagi. Nah, seperti ini. Mungkin kita lanjut ke XY. Nah, kita turun ke paling bawah. Nah, seperti ini. Di bagian paling bawah nih ya, ada perletakannya. Sekarang mungkin akan langsung nih, saya mau coba aja masukin area plat ya. Jadi kita ke draw tuh, tadi bisa dilihat ya, kita draw poly area. Nah, sini kita pilih yang bagian ujung-ujungnya aja nih, seperti yang ada di video, diikutin aja. Kita bikin yang ujung-ujungnya. Nah, kalau udah kita pencet enter. Nah, terus kita klik yang ada di dalam garisnya ini nih. Klik yang ada di dalam garisnya. Nah, seperti itu, kita klik dalam garisnya ya. Jangan klik garisnya, tapi rada ke dalam dikit, nanti dia muncul tuh area dari si platnya. Nah, kita seleksi semua ya. Kita select semua. Terus kita ke edit. Kita ke edit area ya. Kita ke divide area. Kita pilih yang divide area using cookie cut. Nah, kita apply, nanti dia masing-masing ini bakalan terpisah. Nah, sudah terpisah semua ya. Oke, sudah terpisah semua. Nah, ini kita bisa ganti nih buat view type-nya. Mungkin kita ke offset dulu. Ini akan nunjukin, nah ini akan nunjukin bagaimana sih platnya. Nah, ini kita hapus ya, ini karena ini adalah tangga setahu saya, jadi kita hapus aja. Oke, kita seleksi, kita ke select property, kita ke area, kita select semuanya ya, kita replicate, ganti Z nya jadi 3,85, kita copy satu kali aja ya buat lantai 3, terus kita apply. Nah, udah jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, hasilnya kayak begini jadinya. Kita bisa ganti lagi view tab-nya ke standar ataupun ke extrude. Nah, ini kalau extrude ini semua jadi tebal. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, semuanya jadi tebal gitu. Dan ya, mungkin buat video yang saat ini ya, mungkin sampai sini aja. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu eksekusinya ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang saya mau ubah materialnya. Ini ganti jetnya jadi beton aja. Kita pakai FC nya yang 15 MPa ya. Dan untuk wake per unit volume-nya 24. Nah, ini unitnya kita ganti jadi NMM. Nah, untuk elastisitasnya kita masukin 4700 dikali square 15. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu untuk FC-nya kita ganti ke 15 sesuai spek. Dan ya, ini adalah video untuk selanjutnya ya, yaitu eksekusinya atau pemodelan dari gedung FPTIC-nya bagaimana.
setelah kita masukkan beban. Nah, kita lanjut, kita bikin load pattern seperti biasa ya. Ini kita bikin yang beban matinya dulu, lalu kita bikin beban hidup, kita add new. Udah sih, kita bikinnya 2 aja. Setelah itu kita lanjut bikin kombinasi beban ya. Kita ke define load combination, add new combo, kita masukin beban matinya itu 1,2, kita add, lalu yang beban hidupnya 1,6 kita add, terus kita pencet OK. Nah, kita OK. Selanjutnya kita ke set display dulu. Mungkin saya mau ubah ke standar atau extrude aja ya, extrude aja lah biar tebal gini. Kita draw poly lagi, draw poly area. Sama kayak video sebelumnya, kita sambungin dari ujung ke ujung. Kalau udah sampai ujungnya banget, kita pencet enter. Nah, ini udah jadi. Lalu kita divide lagi ya, kayak video sebelumnya, kita divide lagi. Sebelum itu saya tunjukin dulu nih, saya tunjukin view 3D nya seperti ini kurang lebih. Nah, kita assign, kita ke frame, kita ke automatic frame mesh ya, kita checklist yang mesh at intersection with other frame, area edges and solid edges. Kita centang lalu kita apply ya, itu kita seleksi semua tuh, kita Ctrl A tadi ya, tadi saya Ctrl A semua. Kita balik lagi ke view XY. Nah, ini kita seleksi semua. Lalu di sini saya mau seleksi semuanya, edit area. Nah, ini ya, kita divide lagi. Nah, based on cut sudah terpisah-pisah semua. Nah, langkah selanjutnya saya akan hapus area yang terdapat tangga. Nah, seingat saya di sini ya, kalau nggak salah di sini juga ada. Oke, seperti itu. Lalu kita pencet yang draw special join. Nah, ini X nya saya ubah jadi -1. Pencet lagi, sorry, Y nya ya -1. Pencet yang di sebelah kiri itu. Nah, itu udah muncul. Lalu pencet lagi X nya itu -1 di sebelah situ. Lalu -1 lagi. Nah, dan ini lakukan hal yang sama ya di sebelah kanannya juga. Sebelah kanannya itu sama seperti yang ada di sebelah kirinya ya, Y nya -1. Lalu ini berarti X nya ini 1 ya, positif 1. Lalu Y nya -1 lagi, kita klik. Nah, udah muncul. Terus yang apa ya, selanjutnya mungkin yang bagian tengah atau yang bagian atasnya dulu boleh. Nah, ini saya maunya saya yang bagian tengah dulu ya. Nah, ini tengah yang bawah 1,2, tengah-tengahnya. Lalu Y nya ini 2,4 ya, 2,4 ya, 2,4 saya taruh di sini. Nah, ini udah oke, 2,4. Lalu -2,4 juga. Nah, muncul di sebelah kiri situ udah muncul. Setelah itu kita taruh lagi -2,4 situ, kita copy cek aja, kita taruh lagi. Oh ya, di sini juga lupa saya tengah-tengahnya. Yang 1,2 itu saya lupa saya kasih ya. Sebentar, saya baru ingat. Kita ubah lagi ya. Ininya jadi -0,2. Tapi itu nanti aja, kita bikin dulu nih poly areanya. Aduh salah, kita harusnya tadi enter dulu. Kita bikin 2 area jadinya.
Nah, ini kita jadinya bikin ada dua area, yang kotak horizontal itu dengan kotak yang vertikal ya, seperti yang ada di video. Nah, kita enter, bisa kita sambungin. Nah, yang sebelah kiri juga sama ya. Terus nah ini yang bagian tengah, ini yang saya lupa, saya masukin dulu 1,2. Nah, kita gambar ini di tengah-tengah kiri ya, bagian kiri ini kita bikin poly areanya. Nah, enter. Terus yang tengah-tengah ini kita bikin lagi, enter, terus yang bawahnya juga enter, ini juga enter. Oke, mungkin selanjutnya maaf ya, sebentar saya minum dulu. Nah, nih selanjutnya kita seleksi semuanya, plot area yang tengah kita hapus, terus kita bikin baru lagi, tapi ini yang versi digabung ya. Terus kita pakai replicate aja seperti biasa. Ini min 3,6, kita copy, ini berarti 5 ya, kita apply, kita lakuin hal yang sama ya, seperti yang sebelah kiri atas, kiri bawah, dan juga yang kanan bawahnya kita bikin baru, terus kita replicate. Oke, udah benar ya. Oke, kita bikin baru, kita replicate min 3,6, tapi ini increment datanya 4 aja ya, karena ya emang berkurang 1. Nah, oke, seperti itu udah jadi ya, udah tergabung semua. Mungkin oh ya, yang ini seingat saya ini harusnya terpisah ya. Ya, ini harusnya terpisah. Kita bikin lagi baru, ini kasih 1,8 ya, kita klik. Oke, seperti ini. Baru kita bikin lagi, tapi ini terpisah. Nah, ini terpisah ya. Harusnya seperti ini, terpisah. Oke, nah ini yang selanjutnya kita kasih yang di video sebelumnya saya jelaskan ya, yang frame mesh itu, yang automatically frame mesh, kita masukin lagi di sini. Tapi sebelum itu, oh ya, ini buat yang ini saya lupa, ini harusnya dikasih pembatas lagi baru ya, jadinya ada 2 poly lagi. Nah, seperti ini, jaraknya itu 1 meter ya. Nah, seperti itu, kita kasih lagi. Kalau nggak gitu kayaknya susah buat ngitungnya ya. Saya nggak tahu, soalnya kan itu bukan persegi 4 jadinya. Oke, seperti ini. Kurang lebih ya buat plottingan platnya seperti ini. Oke, jadi langkah selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, ini saya mau assign, kita ke area. Nah, itu ada automatic area mesh. Nah, kita pilih yang kedua tuh ya, auto mesh area into this number of object. Jadi ini XY nya ya, atau LX sama LY nya, tapi kita kali 2, jadinya 3,6 kali 2, terus ini 6,9 kali 2.
dari berbagai macam kasus ya, karena ini kan ada gambarnya sendiri. Saya lupa ini filenya nggak ada di saya ya, nanti saya masukin di kolom komentar, saya kasih link buat filenya ya. Dan ini cukup banyak, bukan cukup, bahkan banyak ya, ini banyak sekali kasusnya buat plottingan plat area ini. Ada kurang lebih 16 dengan ukuran LXLY nya itu masing-masing berbeda-beda, tapi mirip-mirip lah, nggak jauh-jauh beda. Dan rumusnya tetap sama ya, semuanya itu tetap dikali 2 untuk X sama Y nya. Dan ya, mungkin selebihnya bisa dilihat di video aja. Nah, mungkin setelah kita kasih automatic mesh ini, area mesh, kita lanjut copy lagi ya. Kita copy ke atas lagi, ke lantai 3 seperti biasa. Kita pakai replicate ya. Oke, ini sebentar lagi selesai. Oke, 2,4, ini 5,1 udah oke. Udah sepertinya, langsung kita bisa kita apply. Oke, kita apply. Terus yang J1 ya, kita J1 kita lihat. Ini 1 ya, 1 sama 3,6. Oke, kita kali 2 semua. Oke, udah selesai. Kita recheck lagi ya. Kalau mau recheck itu tinggal klik areanya, terus klik kanan. Nah, itu udah masuk tuh area mesh-nya. Terus ini harusnya yang terakhir ya. Oke, ini 2,6 sama 1 ya, kita kali 2 terus oke. Ini kurang 1, nah itu yang tengah-tengah, sisa 1 ya. Oke, ini 1,2 sama 5,1. Oke, selesai. Kita apply ya, kita oke. Ya, seperti itu kita selesai ya plottingannya. Ini tapi saya select dulu ya, kita seleksi semua, edit, replicate. Ini kita ubah Z nya 3,85, datanya 1, terus kita apply. Terus kita lihat 3D nya ya, buat melihat apakah sudah masuk plottingan plat kita di lantai 3 ya.
Sebentar ya, saya ulangi dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pembebanannya ya. Kita masukin beban tadi yang area load. Ini 1,49 ya. Saya dari perhitungan yang sebelumnya, video sebelumnya yang ngitung as. Nah, ini kita select semua area load uniform cell. Kita ganti ke hidup. Hidupnya itu 2,5 ya. 2,5 ini dari internet ya, ada peraturannya buat ruang kuliah atau gedung kuliah itu 250 kN. 2,5 kN ya. Kita oke. Klik kanan, oke. Sudah masuk loadnya. Tuh ya. Mati 149, hidupnya 2,5. Kalau udah ini oke, kita cek lagi kombinasi aman, terus kita bisa analis langsung. Seperti biasa modalnya kita matikan, terus langsung kita run now ya. Dan nanti hasilnya ini dia akan menunjukkan ya berapa besar, kita bisa nunjukin berapa besar momennya, tulangannya itu sebaiknya berapa jaraknya, kita bisa atur semua. Ini kita ke show cell, ini ganti jadi kombinasi ya, terus komponennya M11 ya. Kita ganti ke M11, terus kita pencet apply. Ini buat yang momen X nya ya, momen X nya. Nah seperti ini angka-angkanya, semakin biru ya, semakin biru itu berarti momennya semakin besar, semakin merah, semakin ke arah ungu berarti momennya itu minus ya. Nah ini bisa dilihat tuh ya. Jadi ya seperti ini kurang lebih buat running analisis atau eksekusi dari beban mati dan hidup di gedung FPTIC ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa lihat lagi, mungkin kalau buat momen Y nya kita coba tunjukkan ya. Langkahnya sama kayak tadi ya, kita ke show load, tapi kita bukan pakai komponen M11, melainkan kita pakai komponennya itu yang M22. Nah kita apply, terus kita oke. Nah ini adalah momen Y nya ya. Untuk bagian Y nya seperti ini, bisa lihat. Nah ini momennya, angkanya tuh 2 kN. Nah kalau yang oranye ke merah itu berarti dia udah minus tuh ya, angkanya udah minus. Oke, itu ada 4. Nah seperti itu. Kalau mau kita tadi kayak mau lihat satu-satu ya, itu pas di kotaknya itu kita pencet klik kanan. Nah ini buat yang di pinggirannya ini nih, buat yang di apa itu namanya, di tumpuan ya, tuh angkanya segitu ya, minus 4 atau 5 atau 6 tadi, saya nggak kelihatan. Nah jadi kalau lebih seperti itu ya buat perhitungan atau eksekusi dari beban mati dan hidup ke gedung C ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat.